Selamat datang di channelnya Inspirasi Berbagi Aksi. Kali ini teman-teman semuanya kita akan membahas bagaimana terkait desain kemasan ataupun bagaimana kita menentukan kemasan yang menjual. Baru-baru ini teman-teman semuanya 2 tahun ke belakang inilah industri minuman itu sedang booming gitu ya. Industri minuman sedang naik daun, perlu kita perhatikan banyak stand-stand ataupun booth boba, booth Thai tea, kopi shop sekarang sedang menjamur. Teman-teman semuanya ada penunjang yang perlu kita perhatikan. Ada salah satu item yang harus kita jadikan alat pendukung gitu ya. Alat promosi yang nggak perlu kita harus jauh-jauh ke luar negeri untuk mempromosikan produk ini. Kita nggak harus jauh-jauh ke pelosok gitu ya. Kita nggak harus jauh-jauh masuk ke kampus untuk mempromosikan ini. Kita nggak usah perlu ngeluarin budget yang besar untuk mengiklankan atau mempromosikan produk kita. Cukup dengan kita menorehkan desain logo maupun sosial media kita pada kemasan yang kita pakai untuk jualan. Teman-teman semuanya, di Cup Sablon Jogja itu menawarkan kemasan ataupun jasa yang minimal ordernya boleh 250 pieces. Jadi teman-teman semuanya, bagi yang bisnisnya sedang memulai ataupun sedang dikembangkan gitu ya, sedang tes pasar, sedang riset market, nah ini cocok buat teman-teman semuanya, karena cukup dengan 250 biji saja teman-teman udah kita layani. Dan juga perlu diketahui teman-teman, kalau teman-teman nggak punya desain gitu ya, nanti kita bantu desainnya gitu, dan itu nggak bayar, gratis. Jadi teman-teman semuanya, Cup Sablon ini sangat peduli dengan UMKM yang sedang berkembang, sangat peduli pada teman-teman yang pengen berwirausaha. Teman-teman semuanya, kemasan seperti ini, kemasan minuman itu ada beberapa jenis. Ada paper cup sendiri itu berbahan kertas, ada yang untuk panas, ada yang untuk dingin. Terus cup standar seperti ini ada yang 5 gram, ada yang 7 gram, terus ada yang oval. Nah, oval itu yang bawahnya gini ya, tirus ataupun oval itu sendiri. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita bicara bagaimana menentukan desain yang ciamik untuk kemasan kita ya, yang pertama perlu kita perhatikan adalah warna. Kalau kita jualan misalkan produk kita kopi gitu ya, yang kebanyakan warnanya gelap, warna-warna hitam, warna-warna coklat misalkan. Nah, jangan sampai warna yang kita pakai itu sesuai dengan warna minuman yang ada di dalamnya gitu. Kalau produk kita warnanya coklat, kita masukkan atau kita torehkan desain ini warna coklat ya nggak masuk gitu. Kalau coklat ke hitam sih oke gitu ya. Ataupun hitam ke putih juga oke, misalkan di dalamnya putih gitu. Nah, kalau untuk produk-produk jus, produk-produk boba Thai tea itu kebanyakan mereka pakainya hitam. Karena hitam itu cenderung netral sih gitu. Nah, kalau di Cup Sablon sendiri tuh ada berapa sih jumlah warna? Banyak teman-teman semuanya. Teman-teman boleh request misalkan warnanya pengen warna ini gitu, itu bisa juga dilayani gitu. Jadi teman-teman cukup request pengen warna apa, tunjukkan ke adminnya, nah, nanti kita oploskan atau kita buatkan warna yang tepat sesuai keinginan konsumen kayak gitu. Nah teman-teman semuanya, biasanya itu produk itu mereka memakainya dua sisi ya, jadi ada depan, ada muka, ada belakang gitu. Biasanya di depan tuh logo, yang di belakang itu kata-kata ataupun kalimat ataupun sosial media. Nah teman-teman semuanya juga kita perlu perhatikan sekali bagaimana kita menentukan kalimat yang tepat. Produk ini tuh buat siapa sih Kak? Kalau produk ini buat kaum milenial, ya kita harus torehkan kalimat-kalimat mendukung yang sangat mendukung kaum milenial kayak gitu. Nah, kalau produk ini untuk teman-teman yang bucin gitu ya, orang-orang yang sedang kasmaran dan sebagainya, ya perlu kita perhatikan juga kalimatnya yang sesuai. Jadi kalimat-kalimat yang cocok lah buat mereka kaum bucin gitu ya. Kalimat-kalimat gumbalan, kalimat-kalimat cinta gitu, ataupun menegaskan saja. Jadi kalimat yang ada di belakangnya itu menegaskan akan produknya. Seperti yang saya pegang ini adalah minuman produk dawet, namanya minum dawet. Di belakangnya itu ada 100% santan premium. Nah, teman-teman semuanya, kalau dilihat dari produknya ini ataupun dilihat dari kemasannya ini, minum dawet ini menggunakan santan premium. Nah, mungkin bisa jadi produknya itu bukan pakai santan parut gitu ya. Mereka pakai produk-produk krim misalkan, apapun mereknya gitu. Makanya mereka menegaskan 100% santan premium. Nah, teman-teman semuanya,
eh, membuat logo pada kemasan itu juga salah satu cara bagaimana keaslian produk kita itu terjaga. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita sudah punya banyak cabang gitu ya, nanti nggak ada yang mengeklaim itu produknya itu merek ini gitu ya. Dan sekarang itu kan produk seperti ini tuh udah mudah dibeli gitu ya. Teman-teman bisa pakai eh, jasa ojek online kayak gitu. Nah, keaslian produk kita itu tetap terjaga, misalkan dibeli dari ojek online gitu ya. Kalau udah ada logonya gitu kan, udah jelas keasliannya. Oh, ini produknya ini kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, kalau teman-teman masih bingung bagaimana sih menentukan desain yang tepat, nah nanti cukup WA ke kita, WA ke adminnya. Follow aja Instagram @kapsablonjogja, di situ nanti akan teman-teman diberikan solusi lah bagaimana menentukan desain yang tepat. Nanti desainnya juga boleh diminta, barangkali teman-teman mau bikin buku menu, teman-teman mau bikin banner dan sebagainya, itu bisa dipakai juga gitu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang usahanya sudah besar, kebutuhan bulanannya udah banyak, mau nego harga dengan kita juga dilayani. Jadi teman-teman HPP-nya masuknya harga berapa sih gitu. Nah, itu juga kita layani juga. Oke, gitu teman-teman. Kalau masih bingung dengan bagaimana cara menentukan kemasan yang tepat, udahlah follow aja @kapsablonjogja. Teman-teman mau bikin 250 pieces boleh, bikin 500 boleh, 1000 boleh, 2000 boleh, 10.000, 20.000, 50.000 silahkan. Oke teman-teman, itu dulu yang dapat kita sampaikan pada obrolan hari ini. Barangkali yang sedikit ini manfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih.